Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Bisnis. Pemirsa, akhir-akhir ini muncul kasus ahli waris pemegang polis asuransi kehilangan haknya karena tidak punya akses untuk membuka polis digital. Di saat yang sama, nasabah asuransi tidak lagi punya buku polis asuransi. Kita akan coba mencari tahu duduk perkara soal polis digital yang karena sebab tertentu kemudian menutup hak ahli waris. Telah hadir bersama saya di Studio 1 Metro TV Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Rudi Agus Raharjo, dan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, M. Mufti Mubarok. Pak Rudi, Pak Mufti, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Mario. Saya ingin bertanya ke Pak Mufti dulu, kalau kita melihat, maaf saya ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi, kalau di beberapa kasus itu ada keluarga yang kemudian dia mungkin karena si almarhum, kita katakan begitu ya, tidak memberitahu apa saja yang dia miliki termasuk asuransi, itu akhirnya tidak tahu bahwa keluarganya ini punya. Kalau dalam kondisi ini, apakah pernah OJK menerima kasus atau laporan seperti itu, Pak? Iya. Jadi kalau kita lihat tuh OJK itu tugasnya kan mengatur, mengawasi, melindungi. Ini ada dalam Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Yeah. Di situ kemudian OJK ngatur nih di dalam POJK 22 tahun 2023 mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat. Salah satu pasal atau ketentuan yang diatur dalam ketentuan tersebut di POJK tersebut yaitu bahwa POJK dalam ini perusahaan asuransi itu wajib memberikan kepada konsumen seketika pada waktu perjanjian kredit itu, pada waktu perjanjian polis itu, perjanjian itu tanda bukti kepemilikan produk dan atau pemanfaatan layanan. Harus polis. Gitu. Salah satunya polis. Bisa polis, bisa buku tabungan, bisa dan sebagainya. Jadinya itu namanya tanda bukti kepemilikan produk. Selain itu, di situ POJK, dan ini perusahaan asuransi juga wajib memberikan akses untuk memperoleh tanda bukti tersebut. Jadi misalkan tadi disampaikan Pak Leo itu ahli waris dan sebagainya itu bisa. Bisa ahli waris atau kuasa dari pemegang polis itu bisa akses tersebut. Dan juga kita juga yang ketiga itu akses untuk mendapatkan bukti terkait dengan tanda bukti kepemilikan tersebut. Sehingga dengan demikian tadi sampaikan itu apabila konsumennya atau pemegang polisnya itu ada suatu kendala sehingga nggak bisa datang langsung ke perusahaan asuransi atau ngajukan klaim, itu bisa melalui surat kuasa kepada pihak lain atau ahli warisnya. Oleh sebab itu memang kami sih mendorong agar ya pemilik polis asuransi dan juga baik itu deposito dan sebagainya menginformasikan kepada keluarga dekatnya, sehingga kalau ada kondisi-kondisi tertentu ya bisa bisa tracking terkait dengan kepemilikan dari asuransi tersebut. Pak Rudi, ini kan ada polis yang berbentuk fisik, umumnya dulu begitu ya, tapi karena kemajuan teknologi sekarang ada juga bentuk digital. Ini aturannya itu semua perusahaan asuransi, kita batasi polis asuransi, itu memang harus memberikan polis kepada konsumen ya, kepada nasabahnya, itu harus berbentuk dua-duanya, harus fisik dan digital kalau yang memang sudah digital, atau memang boleh salah satu saja? Intinya kami dari OJK tidak mewajibkan harus yang fisik atau digital. Itu diserahkan kepada perusahaan asuransinya. Namun sepengetahuan saya itu perusahaan asuransi menyediakan dua-duanya itu. Jadinya konsumen dari pemegang polis itu bisa akses, bisa memperoleh fisiknya, polis asuransinya itu yang berisi mengenai hak dan kewajiban dan sebagainya. Tertulis kertas berarti ya? Atau juga digital. Karena memang sekarang itu perkembangan digitalisasi ya, itu apa-apa menggunakan digital. Namun memang masih banyak masyarakat kita yang masih belum benar-benar melek terkait dengan digitalnya, sehingga memang banyak perusahaan asuransi juga menyerahkan fisiknya kepada konsumen atau pemegang polisnya. Pernah ada laporan tidak Pak Rudi terkait dengan nasabah, maksud saya ahli waris, yang kemudian tidak bisa mengakses asuransi dari almarhum, itu karena tidak bisa mengakses, itu pernah ada laporan tidak? Saya nggak tahu persis ya, namun begini Pak Leo, jadinya tadi kan POJK wajib itu dalam POJK tersebut.
Dan di sini itu konsumen bisa meminta dan POJK wajib harus memberikan tersebut. Kalau enggak, maksudnya perusahaan asuransi. Kalau enggak, itu akan diberikan sanksi oleh OJK. Jadi di sini ada suatu kewajiban POJK memberikan tadi kepada ahli warisnya, dan sisi lain kalau enggak diberikan itu ada sanksi administratif yang bisa diberikan oleh OJK. Dan saya lanjutkan, kalau misalkan konsumen tadi ada hambatan terkait dengan pengajuan klaimnya tadi kepada perusahaan asuransi gitu, itu bisa menyampaikan ke ini Pak Leo, 157 call centernya OJK. Itu bisa ke situ. Pernah ada yang menelpon? Pernah ada yang melapor? Selama ini nanti saya cek kembali, saya sampai detail itu saya enggak. Namun sebagai informasi, kami itu setiap hari itu nerima lebih kurang 1.500-an. 1.500 layanan. Dari situ lebih kurang antara 120 sampai 150 itu aduan itu. Dan data saya itu sejak Januari sampai dengan September Oktober kemarin itu lebih kurang 1.300-an yang mengajukan aduan terkait dengan produk asuransi. 1.300-an. Nanti saya akan cek kembali apakah ada yang kasus konkret seperti tadi tidak bisa mengakses asuransi dari almarhum karena tidak punya aksesnya. Pak Mufti, pernah ada yang masuk ke BPKN tidak Pak? Kasus seperti itu Pak, aduan Pak? Jadi pengaduan kami selama 3 tahun terakhir ini di 2024 luar biasa besar kan gitu. Untuk asuransi? Untuk asuransi 591. Di tahun ini 31, tahun lalu 69 kan gitu, 2023 kan gitu. Artinya apa? Bahwa kalau kita kemudian simpulkan bahwa pengaduan dari konsumen atau nasabah kita ini lebih persoalan kepada persoalan buku kan gitu, karena antara klaim dari perusahaan dengan konsumen ini kadang-kadang nggak matching kan gitu, dan akibatnya memang karena banyak para pihak ketiga ini. Saya juga ingin menyarankan kalau beli asuransi langsung aja kan gitu ke perusahaan asuransi, karena banyak marketing ini yang kemudian over kan gitu. Misalnya saya juga jadi korban asuransi misalnya, ketika saya beli asuransi ini pihak pelaku usaha mengatakan, Pak ini kayak tabungan Pak, bisa kembali nanti Pak. Saya coba, saya tes sengaja kan. Itu bentuknya ya. Ternyata ketika saya baca bukunya nggak bisa kan gitu. Tapi ketika promosi tadi, marketing yang pihak ketiga tadi, kan banyak outsourcing ini, marketing sehingga overclaim ini kemudian terjadi. Jadi tidak hanya, nah kalau dari BPKN tentu saran kami sudah rekomendasi kepada pemerintah yang pertama, juga kita tembuskan OJK supaya ada lembaga penjamin polis kan gitu, karena perbankan punya lembaga penjamin simpanan LPS. Itu sedang berproses tuh kelihatannya Pak. Sedang berproses. Jadi kalau ada itu kami tenang kan gitu, karena uang kami dijamin. Kalau seperti saya ini korban, saya nggak bisa, uang saya hilang kan gitu. Ketika saya udah mau lunas, tiba-tiba saya nggak bayar, saya coba nggak bayar, langsung hilang kan gitu. Itu juga satu persoalan. Apalagi ini konsumen kita ini tipologinya adalah tipologi yang AB kan gitu, dan yang kedua tingkat pendidikannya rendah, maka kami menyarankan masih hybrid, artinya fisik harus ada buku polis dan kemudian mendukung OJK, digital pasti ada kan gitu, sehingga ketika ada persoalan-persoalan maka ini bisa cepat tertangani. Pernah ada yang melapor tidak atau mengadu ke BPKN Mas Mufti bahwa hanya punya polis digital dan tidak bisa mendapatkan polis fisiknya begitu? Pernah ada yang melapor tidak? Dari varian pengaduan 591 plus 31 ini banyak sekali kan gitu. Artinya yang bentuknya seperti itu? Ada yang digital, kemudian digitalnya hilang, ada yang kemudian perusahaan asuransinya tutup karena tahu masalah-masalah asuransi kan ada 4-5 perusahaan yang mohon maaf BUMN aja tutup, apalagi yang swasta kan gitu. Ini itu solusinya apa untuk mereka yang misalnya punya digital tapi tidak bisa dapat akses fisiknya itu? Ya tentu kita minta perusahaannya bagaimana kemudian, yang penting kan dia masih ingat nomornya dan kemudian masih ada dokumen katakanlah fisiknya atau apapun lah yang menjadi transaksinya, atau perusahaannya kemudian memberikan bukti, kan gitu. Perusahaannya bisa memberikan, dan mereka akhirnya memberikan atau belum ada yang memberikan juga. Dalam pengalaman BPKN ini kami memanggil perusahaan asuransi datang dan kemudian memberikan data kan gitu. Senang saya kan, karena memang dia akan restrukturisasi kan gitu, rata-rata kan gitu, untuk kemudian di restrukturisasi ulang, dan kemudian ini adalah yang menjadi masalah-masalah di asuransi itu. Baik Pak Rudi, ingin saya kutip ya Pak, POJK nomor 8 tahun 2024, betul ya Pak, di pasal 20 mengatakan asuransi perusahaan itu boleh tidak lagi mencetak polis secara fisik sehingga nasabah hanya dapat versi digital. Betul ya Pak, bunyinya begitu.
Pertanyaannya Pak, kenapa OJK kemudian menerbitkan aturan itu? Apakah memang karena sekarang trennya semua serba digital, KTP saja kan mungkin jadi elektronik begitu ya, tanda tangan menjadi digital, atau alasan lain OJK? Sebetulnya itu ya sekarang karena era digital ya, sehingga memang dari perusahaan asuransi itu juga mengharapkan atau mempromosikan melaksanakan apa namanya polisnya dengan digital. Namun di sini bukan dikunci mati, nggak begitu. Tetap bisa pada waktu konsumen minta fisiknya, itu akan diberikan. Itu konsumennya? Iya, konsumennya. Kalau ahli warisnya bagaimana Pak? Oh, tetap bisa. Jadi ya gini, bisa ahli waris. Jadi gini, saya malah ini, kalau saya juga mau nanti Pak Mufti ya, kalau misalkan ada konsumen atau ahli waris dan sebagainya minta apa namanya bukti kepemilikan, tanda bukti kepemilikan dari produk itu baik secara elektronik, digital maupun secara fisik gitu, hard copy gitu. Kalau ada kendala, tolong sampaikan kepada kami. Untuk hal ini kami cukup tegas kita. Kalau ada akses kayak gitu dan itu merupakan hak dari konsumen dan itu terabaikan, kita bisa memberikan sanksi, penegakan ketentuan terkait hal tersebut. Kita harus jeda dahulu Bapak-bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bicara perlindungan konsumen untuk nasabah asuransi. Pak Mufti, kalau ada kasus ya, suami istri punya asuransi, anak-anak masih kecil, tapi pada suatu kecelakaan mereka berdua meninggal dan anak-anak ini masih kecil. Itu seperti apa kemudian BPKN melindungi anak-anak yang masih kecil yang kemungkinan besar tidak tahu bahwa orang tuanya ini punya asuransi yang bentuk polisnya itu hanya digital. Ya, jadi memang kami kan berbasis pengaduan seperti di OJK kan gitu. Jadi ketika ada pengaduan tentu si anak kecil ini tentu punya saudara kan gitu. Artinya kemudian yang mengadu ya tentu orang dewasa yang membantunya. Karena kalau kemudian ngentri sampai kemudian nanti kami klarifikasi dan kemudian minta haknya terutama bukti fisik atau digital, tentu karena ini akan kita tanyakan kan gitu. Nah, persoalan ahli waris itu sendiri kan gitu, artinya apakah turun ke anak kecil masih tetap ahli waris karena dia sudah menjadi bagian dari kakak kan gitu, dan secara hukum agama pun itu dibenarkan kan gitu, dan apalagi hukum negara. Artinya apa, bahwa hak-hak harus terpenuhi. Artinya ketika dia melakukan klaim kepada perusahaan asuransi ya harus dipenuhi. Bagaimana caranya? Apakah tadi case-nya adalah anak kecil, ya tentu pasti ada keluarga yang bisa ini, dan intinya apa, bahwa hak apapun terpulihkan, dan tentu ya, perusahaan harus lebih agresif memberikan klaim itu lebih cepat kan gitu, karena memang meninggal kan gitu. Dan tentu kita berseru kepada asuransi yang lain bahwa asuransi ini kan sesuatu yang luar biasa ke depan Indonesia ini kan gitu. Apalagi ada mencederai seperti kasus-kasus ini. Kalau BPKN melihatnya bagaimana Mas Mufti? Kalau dari sekian kasus ya, apakah memang seperti sekarang saja perusahaan asuransi itu boleh memberikan fisik kalau diminta oleh nasabah menurut pertimbangan BPKN, atau memang sebaiknya disempurnakan saja mungkin POJK-nya atau peraturan yang mewadahi asuransi itu harus memberikan dua-duanya, baik digital maupun buku dan polis asuransi yang fisik, supaya apapun yang terjadi ya tetap bisa diklaim hak-haknya. Jadi perilaku konsumen nasabah kita ini kan masih satu kan gitu, artinya tingkat pendidikan kita Indonesia masih rendah kan gitu. Banyak yang masih rendah ya, literasi. Fisik dan digital ini dan tidak boleh dan atau kan gitu, karena memang ini BPKN memberikan rekomendasi kan gitu. Tentu OJK ya tentu gayung bersambut biasanya, karena ini menyangkut perlindungan. Kan gitu. Artinya ketika fisik ada lebih aman kan gitu, ketika digital ada tentu juga lebih tenang kan gitu, karena kita punya dua perangkat. Karena selama ini kan ketika ada sengketa, ketika ada masalah, kadang-kadang bingung kalau digital ini kan misalnya hilang fisiknya, maka agak kesulitan. Tapi kalau ada fisiknya, meskipun kopi atau meskipun apa, atau difoto atau apapun, ini kan juga menjadi karena kalau sudah masalah ini biasanya panjang persoalannya kan gitu, tidak segampang yang kita bayangkan. Pak Rudi, ada tidak pertimbangan Pak untuk kemudian mewajibkan saja perusahaan asuransi untuk benar-benar memberikan polis asuransi kepada nasabahnya langsung dalam bentuk dua Pak, digital dan fisik, tidak seperti sekarang kan? Sekarang boleh memberikan digital tapi wajib untuk memberikan fisik kalau diminta oleh pemegang polis. Ya, jadinya sebetulnya memang gini ya, tingkat literasi kita itu belum terlalu tinggi. Literasi keuangannya belum terlalu tinggi, dan juga digital kita juga belum terlalu tinggi. Kita itu masih di kawasan ASEAN juga masih termasuk rendah. Dengan kondisi yang ada itu, memang kami di sini di OJK itu nggak
nggak apa namanya, kita serahkan kepada PUJK-nya. Apakah itu harus fisik full ataukah digital? Namun dua-duanya sebenarnya ada. Dua-duanya itu ada di PUJK, di perusahaan asuransi, sehingga silahkan aja kalau misalkan konsumen itu membutuhkan sesuatu, tinggal datang. Tidak diwajibkan saja Pak, supaya kemudian misalnya ada masalah-masalah itu langsung tertutup Pak kemungkinannya, karena begitu buka asuransi, polisnya langsung ada kertasnya loh. Baik, coba nanti kita pertimbangkan hal itu. Karena apa namanya, kalau keharusan ini berarti kan dua-duanya harus terpenuhi ya, terpenuhi fisik dan juga digital. Bagi orang-orang tertentu gitu, memang masyarakat kita masih terbiasa untuk yang fisiknya. Tapi bagi masyarakat yang lain lebih suka digital. Saya nggak tahu, Pak Leo mungkin senangnya digital ini malah. Saya sudah dua-dua Pak. Kita berharap tentunya apa yang kita bicarakan di tempat ini menyumbangkan perbaikan bagi industri asuransi. Pak Mufti, Pak Rudi, terima kasih sudah di tempat ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Zona Bisnis untuk pagi ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leona Samusi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.